Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati wa fi riwayatin min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadits. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap umat Islam dimanapun berada, yang semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah, ada dalam keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan, dan semuanya semoga dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barakahnya, dengan hujan nikmatnya, dengan hujan rizkinya, dan semoga segala gerak-gerik semuanya dihidayahi oleh Allah kepada segala hal yang Allah ridhai dan yang Allah cintai. Dan semoga semuanya dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, dari segala musibah dan fitnah, dari segala kerugian dan penyakit dan wabah. Dan semoga semua diselamatkan dari kejahatan makhluk, dan semua diselamatkan dari jelek-jeleknya takdir, dan semoga semuanya oleh Allah diselamatkan dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dan semoga Allah memanjangkan umur kita semua, terutama umur para ulama-ulamanya, para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya, para salihin, dengan penuh hidayah dan taufiknya, dengan penuh rahmat dan keberkahannya, dengan penuh nikmat, penuh kebahagiaan, penuh rizkinya, penuh segala anugerahnya, kebaikan darinya. Dan semoga Allah menetapkan iman Islam kita semua. Semoga Allah menjayakan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan Allah menjaganya dari siapapun yang akan mencelakakannya, dari siapapun yang akan menghinakannya, dari siapapun yang akan merusaknya, dari siapapun yang akan merugikannya. Dan semoga di akhir hayat semua mendapatkan husnul khatimah,
dan mendapatkan syafaat dari baginda junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita doakan terkhusus Sahibul Bait Bapak Unang sekeluarga dan juga calon besan dari Bekasi, dan juga khususnya calon pengantin yaitu Neng Riris dan Jang Adit, yang insya Allah besok akan menjalankan akad pernikahan. Besok akan menjalankan ikatan rumah tangga. Besok akan menjalankan perjanjian di dalam menjalankan segala kewajiban-kewajiban dari Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah melancarkan segala sesuatunya, Allah meridainya, Allah menghujankan rahmat dan keberkahannya kepada mereka, Allah menghujankan rizkinya kepada mereka, dan semoga oleh Allah rumah tangganya dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan, dipenuhi dengan hidayah dan taufiknya, dipenuhi dengan ridha-Nya, dipenuhi dengan rizki yang halal, yang baik, yang barakah, yang gampang, dan dikumpulkan selalu dalam kebaikan dari dunia sampai surga, dan dikasih keturunan yang soleh dan solehah. Bisirri asraril Fatihah. Para jamaah sekalian, saat ini Buya tidak akan lama berbicara, berhubung masih ada 2 acara di Bandung dua-duanya. Namun akan memberikan sedikit arahan-arahan yang berkaitan dengan pernikahan, bahwasanya pernikahan adalah satu kemaslahatan dunia juga yang berpengaruh kepada kemaslahatan agama. Dengan pernikahan maka kehidupan manusia bisa tambah maslahatnya. Dengan pernikahan maka agamanya, hamba-hamba Allah bisa bertambah juga maslahatnya. Bahkan keberuntungan-keberuntungan di akhirat kelak akan bertambah dengan wasilah pernikahan. Artinya pernikahan adalah suatu perkara yang sangat menguntungkan bagi urusan dunia manusia, bagi urusan agamanya, dan bagi urusan akhiratnya. Maka bagi para pemuda yang sudah sampai kepada saatnya, yakni sudah siap mas kawinnya, sudah siap juga untuk memberi nafkah kepada istrinya, ini diperintahkan menikah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula setiap orang tua yang memiliki putrinya
yang belum menikah, maka diperintahkan oleh Allah menikahkan putrinya jika sudah sampai kepada waktunya. Ini atas perintah Allah dalam Quran. Begitu pula majikan yang punya hamba sahaya yang sudah sampai kepada waktunya hamba sahaya untuk menikah, maka majikan diperintahkan oleh Allah menikahkan hamba sahayanya atas perintah Allah. Allah Maha tahu bahwasanya kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama, kemaslahatan akhirat itu bisa sangat terbantu dengan pernikahan, dengan rumah tangga. Dan Allah Maha kasih sayang kepada manusia, kepada hamba-hambanya, bahwasanya kenikmatan, kebahagiaan ini Allah lengkapi dari kenikmatan dunia dengan pernikahan. Allah lengkapi kenikmatan dunia ini dengan memiliki teman hidup, dengan memiliki keturunan. Dari kenikmatan-kenikmatan dunia, walaupun kita kaya, walaupun kita punya jabatan cerdas, ketika kita tidak punya teman hidup, ketika kita tidak punya keturunan, maka di sana akan ada sesuatu yang sangat mahal sekali yang kurang, ya. Maka menikah adalah suatu kepentingan dan suatu kebutuhan dan suatu kebahagiaan. Di sana ada kepentingan. Ingat, di sana ada kebutuhan. Di sana ada kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam orang-orang yang membenci pernikahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa pernikahan itu bagian daripada perilaku beliau, bagian daripada sunnah beliau. Beliau menyatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, adalah perilakuku, adalah adatku. Faman raghiba an sunnati, dan barang siapa orang yang membenci perilakuku, adatku ini, dan adatku yang mana saja, termasuk pernikahan, falaisa minni, maka yang membenci itu tidak termasuk kelompokku. Dikucilkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diasingkan orang-orang yang membenci kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang membenci kepada adat istiadat beliau. Karena adat istiadat beliau adalah adat yang diagungkan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Tidak ada kebiasaan makhluk yang paling dicintai, diridhai oleh Allah kecuali kebiasaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa? Termasuk pernikahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim,
daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah menyerukan kepada para pemuda-pemuda. Beliau bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa orang di antara kalian yang mampu untuk membayar mas kawin, ya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Sebahagian ulama hadis ini hadis sahih. Hadis ini dalil bagi wajibnya menikah bagi para pemuda yang sudah mampu, ya. Sebagian ulama mengambil melahirkan hukum sunnah bagi yang sudah mampu. Sehingga Buya sering arahkan bagi yang mau nikah, kalau memang sudah jelas kita mampu dan kita sudah punya calon, niatnya, kan? Niatkan bahwa menikah itu wajib bagi kita agar kita mendapatkan pahala yang wajib. Niat saya melaksanakan perintah Allah yang wajib ketika kita mau menikah, kan? Karena sebahagian ulama, sebagian madhab ada yang mewajibkan, kan, atas dasar nas hadis sahih ini. Perintahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yastati', barang siapa orang yang tidak mampu. Beliau bersabda, ulangi, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu membayar mas kawin, maka harus menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu lebih bisa memejamkan kepada mata, kepada pandangan, kan? Artinya lebih menjaga pandangan dari pandangan yang diharamkan. Yang dimaksud adalah pandangan kepada wanita yang bukan mahram. Dengan menikah ada benteng, karena kita sudah memiliki wanita yang kita cintai, yang kita sayangi, ya, yang kita nikmati, yang ini halal, bahkan mendapatkan pahala kalau kita melihatnya dengan kasih sayang, kalau kita memandangnya dengan penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang, penuh cinta. Raut wajah yang sembringah, senyum manis, tatapan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ketika mata kita ditatapkan kepada istri kita, maka kita mendapatkan pahala. Allah ridha, bukan cuma halal, tapi kita dapat pahala. Subhanallah. Tataplah istri kita, ya, tataplah istri kita, tataplah istri kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan jagalah mata kita dari melihat wanita yang bukan mahram. Menjaga pandangan daripada melihat kepada wanita yang bukan mahram itu sangatlah sulit. Maka di sini perlu ada apa? Perlu ada kompensasi. Di sini perlu ada pengalihan, agar mata kita tetap bisa memandang wanita.
bisa menikmati, gitu kan, indahnya seorang wanita. Kompensasinya apa? Kompensasinya adalah istri kita. Menikah kepada istri kita. Ketika kita mau melihat kepada wanita yang bukan mahram, ingatlah kita punya wanita yang pantas dilihat dan Allah ridha kalau kita lihat. Allah mengganjar kalau kita lihat. Istri saya mah dan dilihatnya kurang enakeun, umpamanya. Haluskan oleh kita, baguskan oleh kita, arahkan oleh kita agar istri kita bisa berdandan yang bisa memikat kita, yang kita seneng. Kita seneng istri kita, kan? Dandanannya seperti apa? Ingat, maka kita arahkan ke sana. Kita seneng model rambut istri kita itu bagaimana, kita arahkan. Kita seneng bedaknya, gitu kan, kelinya, lipstiknya, eyeshadownya seperti apa, kita arahkan. Kita seneng aroma minyak wanginya, minyak rambutnya seperti apa, kita arahkan yang kita seneng. Kita seneng bagaimana pakaiannya, kan? Arahkan. Dan catat oleh kita. Yang harus dicatat apa? Modali oleh kita. Ini laki-laki inginnya melihat wanitanya cantik seperti bidadari, tapi nggak mau ngemodalin. Masya Allah. Akhirnya istrinya pinuh ku mehong, dagawehna di dapur gitu tadi hareupeun hawu. Masya Allah, bau asepan, ya kan? Coba, istrina jadi koreng. Kenapa? Ya karena istrina dibelekesekeun ka sawah, istrina dibelekesekeun ka kebon. Subhanallah, ya. Siapa laki-laki yang menginginkan istrinya itu enak dipandang, gitu kan? Maka coba modali istrinya. Modali. Siapa yang istrinya ingin enak disentuh, enak dicium, aromanya, waduh enak, coba modalin. Bahasa modalin ini kunci loh ya. Laki-laki, jangan pura-pura gak dengar. Apa kunci itu apa? Modalin. Modalin. Ingin istrinya kulitnya begitu halus, lemed, gitu kan? Haipek dipelekesekeun atuh. Kan? Keserak siga kulit buaya. Laki-laki tong tunggul. Laki-laki tanggah ka dia. Pamajikan anjeun kudu dinu kumaha cenah? Modalan. Modalin. Di dalam kalimat Nabi aghaddu lil basar, catat oleh kita. Di dalam kalimat Nabi kita bahwa menikah itu aghaddu lil basar, itu lebih menjaga kepada pandangan mata kita, wahai kaum laki-laki, dari melihat wanita yang bukan mahram. Di sini ada rahasia yang harus kita fahami. Di sini ada isyarat yang harus kita fahami. Apa yang diisyaratkan oleh Nabi? Yang diisyaratkan oleh Nabi, ingat, yang makul, yang masuk akal, kan?
Artinya Nabi mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus punya istri, dan istri kita harus dan dibentuk oleh kita sebaik mungkin hingga enak dipandang. Karena ketika enak dipandang, maka pandangan mata kita ini akan terpaut, tertarik, tertuju kepada istri kita, dan ini akan menjadi benteng dari apa? Keberanian kita, dari dosa pandangan kita kepada wanita-wanita lain. Tapi kalau istri kita sendiri dibiarkan jelek, dibiarkan bau, dibiarkan kotor, dibiarkan kasar kulitnya, dibiarkan geleh, kan? Apakah dengan menikah akan berefek kepada aghadzulil basar, yakni berefek kepada lebih menjaga pandangan kita terhadap wanita lain? Buya yakin tidak. Tetap kita akan liar mata kita ingin melihat wanita-wanita lain. Kenapa? Karena wanita lain lebih enak dipandang oleh saya daripada istri saya. Maka tetap memiliki istri, menikah seperti ini, jika tidak membaguskan istrinya sendiri, tetap tidak akan menjadi benteng, tetap tidak akan ada hikmah aghadzulil basarnya, sulit. Maka dalam kalimat aghadzulil basar ini ada isyarah, artinya kita kaum laki-laki jangan sekedar menikahi saja, tapi kita harus membentuk istri kita sebaik mungkin, secantik mungkin. Dan ini tidak akan bisa terwujud tanpa modal. Ya. Istrinya pingin lemet kulitnya, itu ku sararang kau sari pohaci wel. Pahami oleh kita, hayati oleh kita. Fahami apa yang diisyaratkan oleh Nabi, aghadzulil basar. Lalu Nabi mengatakan wa ahsanu lil faraj, dan menikah itu lebih menjaga kepada farji kita dari melakukan zina, berani zina dengan wanita-wanita lain. Di situ ada isyarat bahwa kita harus membentuk istri kita sehingga di dalam bersetubuh itu istri kita hebat. Paham tidak? Ini juga butuh apa? Modal lagi. Modal lagi. Apa jamu untuk istri kita, ya kan? Madu, kasih madu, itu kan? Makanan-makanan, minuman-minuman yang mengarah kepada apa? Kepada, itu kan? Pembentukan, kan? Keindahan, pembentukan, kenikmatan, hatta dalam bersetubuh. Jangan dibiarkan begitu saja istri kita. Ketika kita bersetubuh dengan istri kita, merasa kita ini nggak enak, akhirnya nggak menjaga pernikahan ini kepada diri kita, daripada apa? Daripada kita ngelayaban kepada wanita-wanita lain. Kenapa? Karena kita merasakan saya nggak nikmat kan dengan istri saya, kan? Nah, pahami. Bukan cuma dalam hal itu saja, hatta di dalam sikap, hatta dalam ucapan istri kita, coba kita didik, kita arahkan.
Yang paling kita cintai seperti apa? Kalau istri kita berbahasa, kalau istri kita mengeluarkan suara, seperti apa yang kita senangi? Kan? Kalau istri kita ngomong, seperti apa yang kita senangi? Kan? Ngobrol dengan istri. Begitu pertama kita menikah itu ngobrol dengan istri. Kan? Say, kan? Contoh, kan? Aama senengnya kalau dipanggil itu gini. Aama senengnya apa? Intonasi, kan? Seperti ini. Aama senengnya melihat istri itu gaya jalannya seperti ini, gitu kan? Kan? Gaya jalannya saja kok diatur oleh kita. Aama senengnya, gitu kan? Istri itu umpamanya, kan? Pakaiannya seperti ini, kan? Gerak badan, gerak tubuhnya, jalannya, semuanya apa yang kita sukai, ya bentuk oleh kita. Bentuk oleh kita. Kadang-kadang kita gak seneng melihat istri dari intonasinya. Umpamanya intonasinya memang tidak kasar, tapi suaranya terlalu keras. Kan? Sini ya. Nah, memang sih tidak kasar, tapi suaranya terlalu keras, kan? Ada yang cara gayanya itu, ada yang gaya yang cepat, ada yang seneng yang lambat, gitu kan? Nah, macam-macam, ya. Jalan kakinya saja. Pernah Buya memberikan ajaran dalam hal ini kepada putri-putri Buya sendiri, dikumpulin sama Buya. Dan dikumpulin bagaimana cara ngomong yang disenangi laki-laki, bagaimana cara jalan aja. Itu cara jalan seperti itu cara jalan itu nggak seneng dilihatnya, nggak seneng, kan? Ayo nu cara jalan teh cara jalan entong, itu kan? Ada cara jalan teh gubras gebris. Endi memang nggak ngambek, tapi gayanya seperti itu, gubras gebris, kan? Cara ngambil sesuatu, gitu kan? Kadang-kadang nggak seneng itu cara seperti itu. Dan, dari mulai kata-kata. Hatta ketika kita menyebut sayang saja, ini menyebut sayang juga kan tidak semuanya enak didengar, kan? Kadang-kadang kalau berlebihan juga tidak enak didengarnya, kalau berlebihan itu, ini harus ada daurah, harus ada pendidikan khusus, ya. Nah, suami ini yang harus memberikan masukan kepada istri. Yang tidak pakai modal, alhamdulillah. Ayo, kan? Didik istri kita. Dan yang harus pakai modal, ya mau tidak mau kita keluarkan modal untuk membentuk istri kita yang terbaik bagi kita. Agar apa? Satu, agar aghaddu lil basar. Buat apa saya lihat wanita yang lain, istri saya lebih bagus kok, kan? Tidak ada angan-angan untuk berzina dengan yang lain. Kenapa? Istri kita paling hebat, gayanya hebat kok, kan? Segalanya paling hebat. Nah, ini akan aghaddu lil basar, agar ini akan ahsanu lil faraj. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum pemuda yang tidak mampu menjalankan pernikahan karena tidak ada dana umpamanya untuk bayar mas kawin dan yang lain-lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips yang sangat istimewa. Apa? Faman lam yastati, kan? Barang siapa
yang tidak mampu membayar mas kawin, tidak mampu untuk menjalankan pernikahan, kata Nabi, fa'alaihi bisawm, maka pemuda tersebut harus saum. Harus saum. Ya. Yang mampu menikah punya untuk mas kawin harus kawin. Yang tidak mampu harus saum. Kenapa? Karena kata Nabi menceritakan rahasia saum. Di antara rahasia saum, fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya saum itu bisa menjadi benteng baginya. Kita harus saum. Dengan saum hati kita akan lembut, yang keras juga. Dengan saum hati kita akan banyak sadarnya. Dengan saum, kan? Ingat, hati kita akan bisa banyak mengingat Allah. Dengan saum hati kita akan bisa banyak lebih condong kepada ibadah, kan? Dengan saum, ya. Dengan saum setan ini, kan, akan teringkus. Dengan saum gerak setan itu akan terhalangi terus, karena setan terus beredarnya di dalam darah manusia. Dengan saum darah manusia itu jadi lemah, kan? Kekuatannya jadi lemah, sehingga kekuatan setan pun juga melemah. Nah, saum ini bukan saum Senin Kemis saja. Ini saum wija, ini saum benteng, kan? Kalau saum benteng, ya saumnya setiap hari. Jadi para pemuda yang tidak mampu menikah, sudah waktunya, kan, menikah tapi tidak mampu menikah, maka harus banyak apa? Saum. Harus banyak saum. Ya, jangan makan daging-daging kalian. Ya, jangan. Jangan banyak minum madu kalian. Ya kan? Jangan. Apalagi daging kambing, jangan makan sate kambing, jangan. Nah, kenapa? Itu karena itu sangat cepat membangkitkan gairah seks. Ya, jangan terlalu banyak makan lenca. Ya. Makan lenca itu, ya, itu lenca itu untuk strong, gitu kan? Nah, daun pepaya juga sama itu. Daun pepaya juga. Ya, sehingga kalau imun lagi lemah, ya, nah itu makan daun pepaya aja. Itu bisa strong. Nanti buka saumnya juga jangan terlalu banyak. Ya kan? Itu kan? Agar apa? Ya agar lemah lah gitu kan. Kalau lemah, nah ketika kita mujahadah, itu mujahadahnya tidak terlalu berat. Ya kan? Ketika kita memerangi hawa nafsu, memerangi setan tidak terlalu berat. Karena apa? Karena ini lemahnya fisik ini mendukung. Dengan apa? Dengan saum. Nah, maka saum ini lain dengan saum Senin Kemis, kan? Karena ini saum wija. Maka alasan disunnahkannya saum itu banyak, kan? Ada yang karena waktu disunnahkan saum itu. Ada yang karena kejadian, kan? Ada yang karena waktu, seperti karena Senin, karena Kemis, ya kita harus saum lah. Karena awal bulan, karena tengah bulan, karena akhir bulan, itu harus saum lah, gitu kan? Ya, ada karena kejadian, ya, karena situasi dan kondisi. Seperti karena apa? Ya karena kita ini syahwat sudah besar, kan? Usia sudah memumpuni,
untuk menikah, tapi kemampuan untuk membayar mas kawin dan menafkahi tidak memumpuni, gitu kan? Nah, agar mata kita terjaga, agar farji kita terjaga, gitu kan? Maka kita harus banyak apa? Banyak saum. Harus banyak saum. Allah. Jadi pernikahan ini adalah anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Pernikahan ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Pernikahan ini juga merupakan derajat dari Allah yang tinggi. Pernikahan ini merupakan merupakan benteng. Dari apa? Merupakan benteng dari keberanian melakukan yang haram, yang berhubungan berkaitan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Artinya menikah itu solusi yang sangat baik sekali, solusi yang sangat baik sekali, ya. Solusi yang sangat baik sekali. Orang berani berzina, kan? Ingat, karena tidak ada benteng. Tapi ketika ada benteng, maka akan terjaga daripada perzinahan. Fahami oleh kita semua, ya. Dan benteng ini harus kuat. Dan cara menguatkan benteng seperti yang tadi dikatakan, coba bentuk wanita istri kita menjadi wanita yang terbaik di mata kita, wanita yang terindah di mata kita, wanita yang terindah di telinga kita, di hidung kita, kan? Di raba kita, sehingga benteng ini akan kuat, bukan sekedar menikah saja. Pahami oleh kita semua. Nah, ini bahan untuk calon pengantin. Baik untuk calon pengantin itu Neng Riris dan Neng siapa? Dan Kang Adit, maupun bagi siapa saja yang akan melaksanakan pernikahan. Dan juga ini mudah-mudahan menjadi masukan yang baik untuk perubahan kepada yang lebih baik bagi yang sudah berumah tangga. Yang sudah berumah tangga, coba perbaiki. Coba perbaiki. Ada pertanyaan ke Buya, Buya, bolehkah saya melihat video porno? Ya, video porno persetubuhan melalui video. Tujuannya untuk menggugahkan gairah saya dengan istri saya. Ya. Maka Buya mengatakan kepadanya, ya, janganlah kalian menyembuhkan penyakit kalian dengan membubuhkan penyakit-penyakit yang lebih berat. Dan kalian mau menyembuhkan penyakit tapi malah membubuhkan penyakit-penyakit yang lebih berat. Tahukah kalian bahwa kenapa, apa sebabnya kalian tidak bergairah dengan istri kalian? Sehingga kalian ingin bergairah itu melihat kepada video porno yang lain. Okay? Cari oleh kalian apa sih faktor penyebabnya. Kenapa melihat yang lain tergugah? Kenapa dengan istri kalian tidak tergugah? Pahami, di sini perlu dua hal yang dikoreksi oleh kita. Yang pertama adalah penyakit pikiran kita, penyakit hati kita sendiri, penyakit hati kita, penyakit pikiran kita.
Ini kita digoda oleh setan agar kita terus celaka, agar kita terus berdosa. Ingat, agar kita terus melakukan hal-hal yang Allah benci. Ini penyakit hati. Obatin penyakit hati itu. Obatin. Caranya dengan apa? Caranya dengan bertobat kepada Allah, banyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, lakukan perintah Allah dengan baik, jauhi larangan Allah sebaik-baiknya, dan jangan sampai muncul dalam otak kita dan hati kita bayangan-bayangan tentang wanita lain. Ketika setan memunculkan bayangan wanita lain, kan? Membayangkan cantiknya si A, membayangkan indahnya si B dan sebagainya, cepat istighfar kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan bayangan saya, hilangkan hayalan saya, hilangkan dari pemikiran saya, dari hati saya, hilangkan rasa ingin membayangkan, rasa ingin melihat wanita-wanita yang tidak dihalalkan oleh Engkau ya Rabb. Kan? Tumbuhkan di hati saya cinta kepada istri saya. Tumbuhkan di hati saya kebahagiaan dan kesenangan bersama istri saya, tidak dengan selain istri saya ya Rabb. Jangan malah dimunculkan, jangan malah dibayang-bayang, tutup itu. Ini yang pertama. Karena itu penyakit hati. Semakin kita malah diumbar, sering menghayalkan yang lain, semakin berat penyakit hati kita. Semakin jauh perasaan hati kita dengan istri kita, walaupun sekasur sebantal, walaupun satu atap, kita ada di mana, istri kita ada di mana. Makanya jangan ingin menyembuhkan penyakit dengan membubuhkan penyakit yang lebih berat. Hapus. Jangan kita melihat foto-foto wanita yang lain. Jangan kita senang melihat film-film wanita, wajah-wajah wanita yang lain. Kecuali kita ada darurat, ada udzur, kita harus tahu orang ini, wanita ini dan sebagainya, ada kepentingan-kepentingan yang ma'dzur, yang ada udzur menurut syara'. Itu kan? Untuk akad jual beli, akad dagang, hatta untuk akad nikah, saya harus tahu, lihat ini. Demi keamanan dan sebagainya, saya harus tahu, kan? Saya harus tahu. Ya. Juga begitu. Ini di pesantren ini bagian apa nih? Ini bagian keamanan. Siapa ini? Si Anu, orang mana? Coba buka dulu cadarnya. Lihat, oh udah itu. Nah ini yang bertanggung jawab nih, ya. Kalau ada apa-apa ini yang bertanggung jawab. Kita tahu wajahnya, melihat wajahnya, tapi ada kepentingan demi keamanan umpamanya. Nah itu dibolehkan. Hatta wanita yang cadar, kita lihat. Tanpa ada tujuan-tujuan penting, kita jangan iseng. Buka foto-foto, lihat wajah si Anu, lihat wajah si A, si B dan sebagainya. Dilihatin, ini cantik ya. Nah, inilah yang menambah penyakit di dalam hati kita. Sehingga akan semakin jauh dari istri kita, akan semakin hilang rasa cinta di hati kita kepada istri kita. Melihat istri kita, waduh, kan? Gotek kieu pamajikan aing gitu kan. Nah, kapan kita mencintai istri kita? Padahal istri kita itu halal, Allah ridho kok. Allah ridho.
Kenapa hati kita dikiblatkan kepada wanita yang Allah tidak ridho? Kenapa hayalan kita, perasaan kita, pandangan kita dikiblatkan kepada wanita yang Allah tidak ridho? Fahami? Itu akan menambah penyakit. Maka harusnya banyak istighfar, berdoa kepada Allah agar dihilangkan bayangan-bayangan seperti itu, perilaku seperti itu. Lalu kita berjuang melawan setan, melawan hawa nafsu. Ingin lihat foto-foto wanita, udah track, pindahin lagi. Ada wanita di YouTube atau di FB dan sebagainya, oh cantik, cepat, alihkan lagi. Jangan ditatap, cepat alihkan lagi. Harusnya seperti itu. Catat, jika ingin sembuh seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat, yang kedua seperti kata Buya tadi, bentuk istri kita menjadi istri yang kita paling sukai. Bentuk istri kita, ayo dandanin. Gimana senangnya kita dari istri kita, kan? Hapus bayangan kita dengan wanita yang lain. Bentuk, ingat, istri kita sebaik mungkin. Lalu pandangan kita pusatkan ke istri kita, hati kita pusatkan ke istri kita, hayalan kita pusatkan ke istri kita. Berdoa kepada Allah agar hati kita dikasih cinta kepada istri kita, ya kan? Minta kepada Allah, terus dirasa-rasa oleh kita, dielus-elus istri kita, dipandang istri kita, sudah didandani, dikaleng dan sebagainya, ya kan? Sehingga nempel di diri kita. Baiknya istri kita itu selalu membayangi kelopak mata kita. Suara-suara istri kita yang indah selalu nempel di telinga kita. Aroma tubuhnya, aroma rambutnya nempel di hidung kita. Ingat, sentuhan kulitnya nempel di kulit kita. Di mana saja kita berada, sedang di luar, maka kita selalu merindukan istri kita. Ini harus dibentuk oleh kita. Ini harus diperjuangkan oleh kita kalau kita ingin selamat. Ya? Faham tuh laki-laki ya? Faham tidak? Loh, kenapa kepada saya doang? Kenapa tidak sama perempuan? Beda. Kalau perempuan itu Allah ciptakan wataknya itu, kalau sudah cinta kepada seorang laki-laki, mau laki-laki itu jadi jelek dan sebagainya, perempuan itu tetap istiqomah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu, gitu kan? Laki-laki itu gampang berubah dan gampang pudar cintanya. Ngaku loh, walaupun tidak berani ngomong sama istrinya, tapi tetap kesenangannya melihat istri yang lain ketimbang istrinya. Kesenangannya ngobrol dengan wanita lain daripada dengan istrinya. Kesenangannya kumpul dengan wanita lain ketimbang dengan istrinya. Itu kan? Malah kalau nggak ketemu sama istri yang lain lebih seneng karena jejer, usep. Kado itu kawalungan ke Jati Gede, seminggu ketemu dengan wanita yang lain nggak ketemu-temu juga, ya kan? Udahlah jeng usep, akhirnya kawin ke usep, ya kan? Nah, catat nih, laki-laki, ya kan? Jadi kita harus menjalankan dua hal yang tadi. Obati hati kita. Obati. Ini bahaya. Ini sifat yang buruk. Kalau kita mati bahaya. Bisa mati su'ul khotimah. Ketika hati kita selalu bayangannya ingin melihat, membayangkan, menghayalkan wanita lain yang bukan mahram. Ini matinya bisa su'ul khotimah loh.
Bisa suul khotimah matinya. Bukan main-main ini kan. Makanya harus diobati oleh kita dengan obat yang benar. Ya. Ayo baguskan istri kita. Kalau sudah dibaguskan, ayo bangun cinta dan kasih sayang bersama istri, tidak dengan yang lain. Dalam hubungan syahwat ini kan, dalam hubungan syahwat ini tanamkan kecintaan kepada istri kita, kerinduan kepada istri kita. Nah, baru kita akan merasakan nikmatnya berumah tangga. Nikmatnya punya istri, indahnya punya istri, segalanya nikmat. Dekatnya dengan istri nikmat, tuh kan? Masya Allah. Kalau lagi di luar rindu sama istri kita. Nah, dikit-dikit telepon istri kita, dikit-dikit telepon istri kita, tuh kan? Nah, Allah, paham, jelas. Dan di dalam pernikahan ada kekayaan yang dijanjikan oleh Allah. Ingat, Allah janji dalam Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Ya. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradi bidzalik, kalau mereka tadinya fakir, tadinya miskin, kan? Lalu mereka menikah, maka yughnihimullahu min fadli, Allah berjanji akan mengkayakan mereka dari karunia-Nya. Maka pernikahan adalah merupakan salah satu faktor penyebab kekayaan. Ya. Pahami oleh kita. Dan ini terbukti di mana-mana. Terbukti di mana-mana. Manusia itu mulai kayanya kapan? Semenjak menikah. Itu rata-ratanya. Sebelum menikah selalu ingin diberi. Tapi setelah menikah bisa memberi. Ya kan? Ya kan? Coba tanyakan nih kepada bapak-bapak yang sekarang punya rumah, bisa memberi, bisa menafkahi. Dulu sebelum menikah gimana? Selalu minta kepada orang tua. Untuk rokok minta kepada orang tua. Untuk bensin dan motornya juga sama. Untuk kuota dan HP-nya juga sama, kan? Tapi setelah menikah lain. Allah kasih dari karunia-Nya kekayaan hingga berubah, kan? Berubah ini kehidupannya semakin makmur dengan sebab barokah apa? Barokah pernikahan. Makanya sahabat Nabi Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyerukan iltamisul ghina fin nikah. Kalian harus mencari kesugihan, kekayaan dalam nikah, katanya. Cari kesugihan dalam apa? Dalam nikah. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang yang mana Allah berhak untuk menolongnya. Siapa yang 3? Yang pertama, an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah tapi tujuannya ingin soleh, ingin bagir. Tujuannya supaya saya terjaga dari yang haram, antara hubungan laki-laki dan hubungan perempuan, gitu kan? Saya nggak mau berzina, saya nggak mau berdosa, sudah saya milih nikah, gitu kan? Maka nikah yang tujuannya seperti itu minimal tujuan seperti itu pasti akan ditolong oleh Allah. Jangan takut gak terbiayai kalau tujuan nikahnya seperti itu, kan? Ingat, ya, ini salah satu dari yang 3.
Salah satu dari itu. Yang kedua wal mukatab, dan yuridul ada adalah hamba sahaya, ya, yang meminta kepada majikannya, ya, supaya bisa merdeka dan membayar, kan, kepada majikannya atas kesepakatan berapa harus dibayar, lalu dibayar, dicicil oleh hamba sahaya ini. Nah, hamba sahaya seperti ini yang ingin memerdekakan dirinya dari kehambaan, kan, itu akan ditolong oleh Allah. Dan yang ketiga wal ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Kalau betul-betul niatnya mulus, tulus di jalan Allah, ikhlas karena Allah, pasti akan ditolong oleh Allah, kan? Pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, ini diantara orang-orang yang akan ditolong oleh Allah. Jadi kepada kaum laki-laki dan kepada kaum wanita, jangan khawatir tidak bisa makan, tidak bisa minum. Jangan khawatir tidak bisa memberikan nafkah. Allah maha luas karunia-Nya. Menikahlah dengan niat apa? Yang tadi yuridul afaf, ya. Dengan niat karena Allah, mencari ridha Allah, dengan niat melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niat ingin terjaga, kan, dari zina, ingin terjaga dari memandang wanita yang bukan mahram, dari hubungan dengan wanita yang bukan mahram. Dengan menikah ini ingin terjaga, maka menikah seperti itu kalian akan mendapatkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, ya, khususnya bagi Buya yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan mudah-mudahan kumpulan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, ya. Sekian dari Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.